Assalamualaikum Ibu. Mati ya. Ibu, Ibu luar biasa sekali. Tadi saya buka jam 7, Bu. Ternyata Pak Didi. Oh ya Allah, tadi saya sampun tapi tidak di tadi saya tidak update di Gmail ya. Tadi saya itu sampun motor Pak Didi 6:30. Terus kelupaan saya kalau email, ngapunten Ibu. Enggak apa-apa. Ini Pak Didi keluar tadi, saya udah buka sama Pak Didi juga. Ibu di Sragen dari sudah lama sekali atau sebelumnya pernah bertugas di kota lain, Ibu? Saya sejak diangkat pertama dari guru ya Bu, dari guru SD itu 87 di Sragen. Jadi 87. Betul 87. Berarti sudah belum lahir. 35. Ibu tahun berapa lahir, Bu Ayu? 89, Ibu. Oh, masih seumur anak saya yang kedua. Anak saya yang kedua itu 89. Iya, yang berarti pertama semula guru ya, guru SD. Terus guru SD lajeng pindah ke dinas. Ngoten napa pripun Ibu? Prosesnya kan dari guru terus jadi kepala sekolah, terus baru ke pengawas. Kalau pengawas kan dinas ya. Jadi kantornya di dinas. Berarti sistemnya itu jadi guru, lajeng jadi kepala sekolah, lalu kemudian ada bukaan lowongan pengawas di dinas, jadi pengawas di dinas, ngaten Bu. Berarti tes Bu, seleksi Bu. Diseleksi Bu. Jadi pengawas itu seleksi ya, diseleksi. Berarti jadi pengawas tidak mengajar lagi, ngaten nggih. Tidak, kami cuma membina ya, membina, memantau, kemudian menilai dan bimbingan dan pelatihan untuk guru-guru dan kepala sekolah. Semenjak tahun berapa tuh Bu ada pengawas gitu, ada dari setiap sekolah pengawas? Kalau pengawas itu ya sejak dulu ada Bu, dulu namanya penilik sekolah ya. Kemudian ada regulasi berubah nama menjadi pengawas gitu ya. Sejak kapan ya saya belum ingat itu. sudah lama perubahan nama itu. Jadi dari penilik ke pengawas. Saya coba japri Pak Didi Rumin. Saya tak ke belakang sebentar ya Bu Ayu. Ini Ibu, monggo Ibu. Monggo Ibu.
Nggih, sugeng rawuh Bapak. Nggih, sugeng rawuh. Nggih, Pak Matur Didik. Menika nuwun. nenggo Nggih. nggih. Menika nenggo Nggih. guru riyin nggih Bapak atau bes pundi? Kita mulai atau pripun? Nggih, sekedap. Masih mengkondisikan kelas sekedap. Nggih, napa-napa. Nggih, nggih, napa-napa. Sebelumnya fasilitatornya kalian sinten Bapak? Sebelumnya yang kemarin itu sama Pak Solihul Amri. Pak Solihul Amri. Itu. Oh, jadi beliau itu angkatan pertama toh? Ya, saya kira angkatan kedua. Pak Solihul Amri itu fasilitator berapa sekolah kemarin? Ya ada 7 ya juga sama. Tapi ada beberapa sekolah yang tidak dalam satu fasilitator lagi. Kayaknya seperti SD Teguhan itu sudah tidak. Dulu kan jadi satu fasilitator. Dulu. Nggih. Menika Bapak tahun kedua nggih. Ini angkatan kedua, nggih. Angkatan kedua. Jadi alhamdulillah ini saya yang hari Jumat itu yang angkatan kedua sedanten Pak Didik kalian Pak Paito. Untuk Pak Paito di Mojokerto 1 nanti siang ya? Nggih, terus menawi ada forum santai-santai mungkin saged ngobrol-ngobrol kepala sekolah yang angkatan pertama niki Bapak. Kadosipun lumayan pada nervous nggih, maksudnya belum ada gambaran apa pripun, jadi nervous takut gitu loh. Kan PMO kan tanya-tanya nggih, saya dikira nanti apa nilai sekolah atau pripun ngoten. Jadi ceritanya itu ditahan-tahan cuma sedikit-sedikit. Nah, kemarin saya tanya ya sempat ketemu dengan teman yang angkatan pertama seperti Bu Rita itu, Mbak Rita itu juga cerita ya, Pak, ya yang dibanding dengan angkatan yang pertama itu angkatan kedua tuh lebih sedikit kegiatannya, nggak seperti yang angkatan pertama kan banyak, PMU-nya berapa kali, terus apalagi itu, pokoknya banyak sekali lokakarya. Jadi setelah diadakan yang kemarin diklat yang secara daring itu langsung ada tindak lanjut. Jadi kalau kita masih ada jeda beberapa 1 bulan kalau nggak salah ya, 1 sampai 2 bulan ada jeda. Nah, kalau seperti yang angkatan pertama kayaknya langsung deh, gitu. Nggak ada jedanya. Ya mungkin karena ada kendala tentang pengelolaan, sekarang yang mengelola beda lagi, mungkin seperti itu kayaknya. Nggih, info-info lucu-lucunya ya beda tempat, beda anggaran ngoten. Ya, bisa jadi seperti itu. Iya. Bisa jadi seperti itu. Nggih, saya juga disyukuri mawon, malah nggih teman-teman ada yang dapatnya lebih acak lagi Pak, jadi lebih rekoso lagi. Nggih, jadi banyak yang dapat kategori 2, kategori 3. Jadi kan kalau seperti itu kan JP-nya kan tidak sebanyak kalau dapat kategori 1 gitu. Oke. Kalau kategori 1 yang kemarin ini banyak nih JP-nya. Ya, saya alhamdulillah lumayan banyak Bapak gitu. Saya diceng-cengin senior-senior saya. Cah cilik oke terus arep gopo kuwi gitu. Di liburan akhir tahun, saya bilang gitu. iPhone 14 gitu, lucu-lucuan ngoten. Nah, senior-senior saya yang sudah dokter atau nggih yang senior jauh ngaten. Duh kok aku
mung semene sekolah kategori loro, kategori telu, aku kuburan iki kepiye iki lho. Daerah yang lumayan jauh, internet dan yang lain-lain, ada yang bisanya malam, macam-macam gitu Pak. Namanya juga kurang banyak. Tapi yang kemarin ya bisa yang seperti Pak Solihul bisa full sampai berapa hari, 10 hari ya kurang lebih itu. Banyak sekali jamnya. Ya. Luar biasa niku beliaunya. Niku kami satu pantaran tapi kan dia udah anak dua apa anak pinten nggih. Terus kerjanya juga di Sragen kan, dosen di Sragen. Nggih, kadang kalau di daerah kan nggih ngoten. Jadi ya alhamdulillah dapat sekolah penggerak dan semangat slegep buat anak istri. Mas saya dia bilang gitu. Tapi ya semangat juga kok. Sebenarnya dulu sudah berencana mau main ke sekolah, dia masing-masing dari yang difasilitatori mau dikunjungi itu sekalian main, tapi ya terkendala waktu juga, mungkin kesibukan atau mungkin pekerjaan mungkin belum sempat, malah sudah ada kebijakan lain ganti lagi gitu, belum tahu. Kemarin sudah yang hari kebijakannya berubah. Yulina. Tapi kalau Pak Didik maringi arahan pun mulai, saya siap. Tapi kalau nunggu Bu Yuli buat nopo-nopo. Sekalian saja, saya panggil aja enggak apa-apa. Manut Bapak. Bu Yuli, Pak Didik ngunjuk-ngunjuk riyen nggih. Jangan lupa sarapan dulu biar strong. Guru saya dua-duanya namanya Yuli. Ini kok sama namanya Bu Yuli semuanya. Namanya sama. Yuli Purwanti sama Yulina Wahyuningsih. Saya ini hari Jumat, dan hari Jumat itu kadang ada senam dan yang lain-lain, tapi alah pun lah saya izin sih. Itu ngasto di mana Mbak Ayub ini? Saya di UNES Bapak. Di UNES ya. Saya dulu punya kakak tingkat. Kakak tingkat itu sekarang katanya sudah dokter itu. Dari Sragen, di UNES juga sekarang, Pak Widodo mungkin kenal ya. Dosen UNES niku kalau saya tidak keliru ada 1110 nomor pripun satu kali. Jadi kalau ada senior yang lumayan jauh, kalau yang masih misalnya dosen muda satu pantaran mungkin, Pak. Tapi kalau senior faktornya banyak banget. Itu kakak tingkat saya dari ISI, sekarang malah sudah nggak tahu dosen apa sekarang. Aslinya Sragen. Itu pengawas sudah rawuh. Kita mulai mawon ya Bapak nanti ya, Bu sudah, Yulinya nanti biar nyusul. Saya tak minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang yang sama-sama kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kroyo atau Kroyo atau apa nih kalau di Sragen sebutnya Kroyo. Kalau Priyayi Jawa itu Kroyo. Jawa Kroyo. Oke.
Kalau Cilacap itu Saya kroya. menyebutnya kemarin Kan ada itu Cilacap. kroya. Nah, Nggih. kalau kita di Jawa. Saya yang kesulitan menyebutnya ada 2 SD seleb apa celep sama kroyo ini kroyo atau kroyo Telep. ya celep. Nah iya ini celep apa celep. Iya sama-sama saya hormati Bapak Didik Prihantoro, Kepala Sekolah SD Negeri Kroyo, kemudian Ibu Mardia selaku pengawas SD Negeri Kroyo. Ini perjumpaan kedua kita Ibu G. Selain di Kroyo juga di Puro 2. Puro 2 dan juga ada Bu Yulina Wahyu Ningsih. Alhamdulillah teriring doa kagem Bapak Ibu semuanya, semoga senantiasa sehat. Senang sekali saya dapat berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya di pagi hari ini, di Jumat berkah ini. Semoga kegiatan ke depan berjalan dengan baik dan juga lancar. Nah, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan Pokja Manajemen Operasional Forum PMO atau biasa disingkat PMO, dan Sekolah Dasar Negeri Kroyo ini adalah sekolah angkatan pertama, sekolah penggerak angkatan pertama. Jadi ini adalah tahun kedua, saya tidak perlu menjelaskan PMO seperti apa, gambaran pendampingan seperti apa. Maaf Jadi, Bu. Ini tahun pertama untuk SD Kroyo itu tahun pertama, Bu. Ini. Oh, alah. Iya. Pertama, nggih. Ya. Berarti tahun pertama juga, nggih. Saya kira ini kategori 2. Oh, bukan. Maaf. Berarti ketika di penilaian itu menilai yang mungkin nilainya lumayan tinggi nggih, atau memilih survei yang pendampingannya masuk di kategori 2 nggih, Bapak nggih. Nggih, baik. Nggih, matur nuwun Bu Dia. Ingatannya, koreksinya. Jadi kalau ini di tahun pertama saya izin memperkenalkan terkait dengan sekolah penggerak niku seperti apa. Sebelum saya masuk ke situ, tak kenal maka tak sayang, saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Ayub Suraningsih. Saya sehari-hari bertugas di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sebagai dosen. Ini masuk tahun ke-6 jalan. Kemudian saya asli Semarang, lahir besar di Semarang, sempat merantau sebentar ke Malaysia ketika menempuh program Pascasarjana. Kemudian kalau Bapak Ibu melihat nama saya itu kok orang hukum, ngapain ini di sekolah, nanti kok ada apa atau apa. Jadi ceritanya itu saya kan bekerja di UNES. Nah, UNES ini kan LPTK nggih Bapak Ibu. Kami banyak sekali dibekali, diperbantukan di bidang pendidikan. Saya selain di program sekolah penggerak itu ada pengalaman ditugaskan kadang sebagai pengawas ujian UPPPG, membantu persiapan PPG, ngoten. Terus kemarin itu Kementerian Kemdikbud yang di bawah Dikti itu ada program MBKM, mahasiswa diterjunkan ke sekolah-sekolah mengajar di seluruh Indonesia. Itu juga saya berkesempatan sebagai dosen pembimbing, itu kegiatan kementerian. Dan juga selain itu saya memiliki perhatian dan juga ketertarikan, passion di dunia pendidikan. Jadi walaupun saya orang hukum, tapi saya cinta dengan dunia pendidikan. Oleh karena itu saya juga jadi dosen, gitu, Bapak Ibu. Jadi harapannya bisa menjadi salah satu kerikil kecil di perjalanan pemerintah dalam
memajukan dan transformasi pendidikan ini. Jadi itu sedikit pengantar background saya, kenapa kok urang hukum ke sekolah. Ngaten. Saya kelahiran 89, ini saya 33 tahun Bapak Ibu, jadi saya masih sangat perlu bimbingan, arahan, dan belajar dari Bapak Ibu sedanten. Tadi Bu Mardia kita sempat ngobrol, saya 87 sudah bekerja Mbak, gitu. Wah saya belum lahir Ibu, gitu. Jadi Ibu sudah bekerja dan saya dicetak saja belum, gitu. Lalu apa namanya, jadi Bapak Ibu santai mawon, boleh manggil saya Bu, boleh manggil saya Mbak, monggo mawon nggih Bapak Ibu. Saya bebas. Kelahiran tahun berapa tadi, Mbak? 89 Bapak. 89. J Bu Eko itu juga seusia saya, anak saya nomor 2 itu Pak Didi. Iya. Iya, Bapak Ibu. Ya. Kemudian saya menempuh program sarjana hukumnya dari Undip, jadi S1 saya dari Undip, S2 saya di Undip dan di Malaysia kebetulan waktu itu ada kesempatan untuk double degree ke sana. Lalu saya sebagai dosen mulai 2016 sampai sekarang 6 tahun jalan Bapak Ibu, belum nikah, jadi masih kadang saya dibedani sama Pak Sri gitu. Sama Pak Sri, sama kepala sekolah saya yang dulu karena sudah lumayan akrab. Nggih, sedikit sama Pak Sriono itu ya. Nggih. Biayanya seperti itu. Bapak Ibu, tadi terkait dengan pribadi saya, selanjutnya izin menyampaikan sedikit gambaran sebelum kita masuk ke perkenalan nggih. Nanti perkenalan Bapak Ibu juga perkenalan satu persatu, namun sebelumnya saya izin menyampaikan sedikit gambaran terkait dengan program dan juga kegiatan ini. Sebelumnya tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Kepala Sekolah, sebelumnya fasilitatornya sinten Pak? Oh Pak Amri, panggilannya Pak Amri beliau. Oke. Nah kenapa kok berpindah ke saya? Apakah ada kebijakan yang seperti apa gitu. Jadi ceritanya kami fasilitator itu sudah menandatangani kerjasama pada bulan Februari akhir kalau saya tidak keliru. Di Solo di bawah koordinasi P4TK Matematika. Nah, kami menandatangani kerjasama tersebut di minggu awal kami pelaksanaan BIMTEK. Lalu kemudian kami BIMTEK selesai dan kami menjadi narasumber PKP dan diberitahukan kalau kami pada saat penandatanganan itu kami diinformasikan terkait dengan sekolah dampingan. Saya pada saat itu memiliki 5 sekolah dampingan, ada di Kalikopo, ada, kalau saya yang hafalnya tuh nama kepala sekolahnya, nama SD-nya saya lumayan lupa. Jadi ada Bu Eko, ada Pak Darmawan, ada Pak Mehmet, ada Pak Sri, dan juga ada Purwosuman, ada Pak Tri, ada Bu Parti. Jadi ada perubahan ini karena P4TK yang kantornya di Jogja dan LP2KS yang kantornya di Karanganyar itu dibubarkan oleh pemerintah. Jadi sudah tidak ada lagi kedua lembaga tersebut. Nah, LP2KS yang Karanganyar meniko berubah nama menjadi Balai Besar Guru Penggerak BBGB. Nah, pelaksanaan koordinasi program sekolah penggerak ini yang sebelumnya di bawah UPT P4TK Matematika beralih ke BBGB Jawa Tengah yang sebelumnya LP2KS ini. Karena ada peralihan tersebut juga ada perombakan kebijakan. Jadi ini masuk tahun kedua program sekolah penggerak dan satu fasilitator itu wajib untuk mendampingi minimal 2 kategori sekolah. Seperti itu. Jadi ada perombakan terkait dengan pelaksana UPT-nya dan juga kebijakan itu.
untuk tahun ini saya fasilitator angkatan kedua. Jadi ini ada tahun pertama saya bertugas. Saya mendampingi 7 sekolah dasar di Kabupaten Sragen. Nah, salah satunya adalah SD Negeri Kroyo. Jadi saya mendampingi 5 SD dengan kategori 1 dan 2 SD dengan kategori 2. Nah, 2 SD menika SD Kroyo dan Mojokerto 1. Nggih. Nah, jadi Bapak Ibu jenis pendampingan yang nanti Bapak Ibu dapatkan dan Bapak Ibu wajib ikuti itu yang pertama ada Pokja PMO ini, Forum PMO. Nah, kegiatan ini dilaksanakan per 2 bulan sekali karena SD Negeri Kroyo masuk di kategori 2. Jadi kita akan bertemu di forum PMO ini 2 bulan sekali. Kemudian di PMO ini nanti kita ngapain dan bagaimana. Jadi kami sebagai fasilitator itu wajib melakukan pelaporan dan juga menindaklanjuti perkembangan progres dari sekolah penggerak. Dari mulai perencanaan dan pelaksanaannya itu seperti apa. Nanti saya akan menunjukkan ke 44 instrumen yang akan saya tanyakan dan mohon Bapak Ibu dapat menyampaikan kondisinya senyatanya. Ini adalah bulan pertama nggih Bapak Ibu. Jadi tidak masalah adanya perkembangan misalnya kok belum dibuat atau belum ada, itu mboten nopo-nopo disampaikan. Dan sekali lagi pertanyaan-pertanyaan nanti yang saya ajukan itu bukan dalam rangka menilai atau melakukan assessment pada sekolah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir kok nanti sekolahnya ternilai atau terkesan tidak baik, itu mboten nggih. Jadi saya hanya melaksanakan tugas untuk memenuhi ke-44 instrumen tersebut. Dan ke-44 instrumen tersebut harus kita bahas dalam 2 JP. 1 JP-nya 45 menit dan 2 JP itu 90 menit. Jadi mohon maaf nanti kalau misalnya saya terkesan lumayan cepat gitu dan misalnya kok saya rasa informasi yang Bapak Ibu berikan pada bulan ini cukup, saya izin meng-cut atau memotong untuk melanjutkan ke instrumen berikutnya. Seperti itu gambaran PMO. Jadi Bapak Ibu sekali lagi tidak perlu khawatir, nggih, saya tidak menilai sekolah Bapak Ibu dan program ini tentu saja kita akan melihat progres atau perkembangannya. Jadi tidak kok ada target di bulan ini harus begini, 2 bulan lagi harus begini, 3 bulan lagi harus begini, itu mboten, itu tidak ada. Jadi oh saya kok bulan ini tidak mencapai target atau saya kok belum ada perkembangannya, itu mboten enten seperti itu. Nah, nanti ada forum lagi refleksi yang kita akan melakukan refleksi bersama, kira-kira apa yang belum baik, apa yang sudah baik, dan apa yang kurang baik. Jadi setelah PMO ini nanti ada refleksi Bapak Ibu selama 3 JP. Jadi lebih panjang dan kita akan melakukan refleksi bersama. Selain PMO dan juga refleksi yang saya bertemu di room itu per 1 sekolah, nanti juga ada lokakarya. Insya Allah Bapak Ibu akan menerima penguatan, pemantapan materi kembali dari materi PKP sebelumnya. Atau berkembang lagi. Jadi nanti di lokakarya tersebut, Bapak Ibu wajib hadir nggih, dan bersama ke-6 sekolah dampingan saya. Jadi nanti ke-7 sekolah kepala sekolah beserta guru itu ada di 1 ruang. Nah, terkait dengan peserta itu, peserta PMO yang sekarang itu wajib dihadiri oleh kepala sekolah, oleh 2 guru, dan juga pengawas. Itu untuk PMO. Kemudian untuk refleksi itu hanya
kepala sekolah, dan guru. Lokakarya itu juga hanya kepala sekolah dan guru. Nanti pengawas akan menerima lokakarya penguatan sendiri. Nah, itu terkait dengan pesertanya. Dan juga saya lupa tadi, seharusnya yang paling pertama saya sampaikan adalah ucapan selamat kepada Pak Didi beserta tim karena sekolahnya terpilih menjadi sekolah penggerak. Ini merupakan salah satu prestasi besar, prestasi baik Pak Didi beserta jajaran tim, jajaran guru, dan hal yang patut disyukuri tentu saja karena tidak semua sekolah mendapatkan kebijakan ini, ikut serta dalam kebijakan ini. Jadi program sekolah penggerak itu seperti apa? Program ini adalah program untuk mendampingi sekolah dalam pelaksanaan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Kalau sebelumnya pemerintah ketika memberlakukan kurikulum baru itu kan hanya diinformasikan ke sekolah, sosialisasi, oh bahwa ada KBK ini, ada K13, silahkan ya dilaksanakan. Nanti kepala sekolah, pengawas, guru gerutal-gerutul bingung atau apapun wis lah gitu. Tapi berbeda dengan kurikulum Merdeka. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk respon pemerintah atas evaluasi kurikulum-kurikulum sebelumnya Bapak Ibu. Jadi di pelaksana guru itu kan juga kebingungan ketika ada pemberlakuan kurikulum baru. Nah, pemerintah membuatkan program yang namanya program sekolah penggerak ini. Dan durasi dari program ini kalau tidak ada perubahan selama 3 tahun. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pendampingan selama 3 tahun. Dan di tahun pertama ini fasilitatornya itu dengan saya. Nah, kemudian selain PMO, refleksi, dan juga lokakarya, itu nanti ada kunjungan lapangan 1 tahun sekali. Dan untuk kategori 2 itu saya diminta memilih antara SD Kroyo atau SD Mojokerto 1. Dan secara sederhana saja saya menentukan bahwa insya Allah saya akan mengunjungi SD Kroyo Bapak Ibu. Itu durasi waktunya itu antara Oktober sampai November. Kalau tidak keliru itu Kroyo di Oktober, insya Allah Oktober saya akan main ke Sragen untuk mengunjungi SD Kroyo. Nah, itu jadwal pendampingan dan jenis pendampingannya, Bapak Ibu, terkait dengan program ini. Nah, kira-kira dari saya terkait gambaran singkat program ini cukup. Saya mohon selanjutnya kita masuk ke sesi perkenalan terlebih dahulu. Mohon perkenan mulai dari Bapak Kepala Sekolah, monggo Pak Didi. Silahkan Bapak. Terima kasih waktunya. Saya panggil Mbak Ayub saja biar. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pengawas, Ibu Mardiah, SPD MPD. Beliau adalah pengawas kami, pengawas Korwil Cam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karangmalang yang sekaligus mengawasi di daerah binaan beliau, termasuk SD kami. Juga kepada Bu Ayub selaku fasilitator, terima kasih sekali waktunya sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berkenalan. Perkenalkan, nama saya Didi Prihantoro. Didi Prihantoro. Saya Kepala Sekolah SD Negeri Kroyo. Dan mulai tahun 2020 saya diberi amanah untuk memimpin SD Negeri Kroyo ini. Dan sampai sekarang alhamdulillah di tahun 2021 saya mencoba untuk mengikuti seleksi kepala sekolah penggerak
dengan berbagai nun sewu kerumitannya, juga berbagai tahapan saya ikuti dan alhamdulillah bisa lolos sebagai kepala sekolah penggerak dan sekaligus sebagai pelaksana sekolah penggerak di angkatan yang kedua. Itu perkenalan saya, dan untuk status saya sudah anak saya 2, saya tinggal di Seragen, dan tempat tinggal saya juga tidak jauh dari sekolah itu, Mbak Ayub, hanya kisaran paling 5 menit dari sekolah udah nyampe rumah, jadi dekat. Insya Allah ya dengan kedekatan sekolah dengan rumah itu membawa satu keberuntungan juga suatu keberkahan juga. Ya yo iso ngawasi sekolah dengan semaksimal mungkin, kadang itu malam sampai sore gitu, insya Allah bisa. Itu sedikit gambaran saja. Dan satu lagi, guru saya ini apa perlu perkenalan sendiri atau bagaimana? Atau perkenalan sendiri malam betul nopo. Salam kenal sekali lagi Pak Didik matur nuwun. Terima kasih, monggo waktu saya kembalikan pada panjenengan selaku fasilitator. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Didik. Selanjutnya mohon perkenan Ibu Yulina nggih. Bu Yulina nggih. Bu Yulina nggih. Monggo Ibu. Halo, kok koneksi internet bisa terdengar? Nggih, anu videonya bisa terdengar, Bapak? Nggih, sampun Ibu, monggo Bu. Ya yang nggih. Assalamualaikum Bu Ayub atau Mbak Ayub ya. Mbak saja. Oke, karena tadi kalau dari lihat dengan tahun kelahirannya ternyata muda. Jadi saya nggak enak kalau dipanggil Ibu Mbak Sasha. Oke. Si internetnya agak. Artinya ada kendala koneksi. Nggih, di sekolah nggih. Nggih. Boten napa-napa Bapak, ditunggu dulu nggih. Mas Yulin pindah saja di ruang terdekat dengan 8. Pindah posisi saja. Atau saged mencari lokasi. Saya nggih, sambil Bu Yuli nggih, sambil Bu Yuli mencari posisi terbaik, kita perkenalannya ke Bu Yuli Purwanti rumiyin nggih. Bu Yuli Purwanti, monggo. Di unmute dulu atau ada ya atau headphone-nya barangkali ada kendala di enggak speakernya itu belum dibuka. Terkendala sinyal. Nggih, mboten napa-napa. Bu Yuli dan Bu Yulina nggih. Mboten napa-napa. Selanjutnya Bu Mardilia pripun perkenalan lagi atau dos pundi Bu? Monggo saya silakan kepada Ibu.
Lockout. Coba lagi. Udah. Lagi nggak bisa. Nggih. Saya kira tidak perlu ya Bu ya. Ya perlu nggih buat apa-apa ya. nggih. Karena untuk Bu Ayu sudah paham betul. Kemarin saya sudah perkenalan yang pada saat PMO di SD Negeri Puro 2. Kemudian untuk Bapak Ibu guru, untuk Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Proyo dan Ibu guru, Bu Yulina dan Bu Yuli Purwanti, saya kira juga sudah paham karena merupakan sekolah binaan saya. Kita sudah sering ketemu. Nggih, ngaten Ayu. Nggih, baik. Matur nuwun Bu Mawas, Bu Mardia, Bu Yulina dan Bu Yuli. Apabila ada kendala teknis mboten napa-napa, nanti mungkin di akhir sesi bisa dilanjutkan. Ini saya coba masuk ruin nggih ke PMO-nya. Ini saya share screen nggih Bapak Ibu. Nah, berikut ini tampilan PKB saya. Nah, sudah dulu. Nah, berikut tampilan SIM PKB saya Bapak Ibu, dan saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu nggih, jadi lebih enak saja. Nah, sebelumnya saya izin menyampaikan kepada Bapak Ibu, jadi arahan dari BBGB itu tidak ada metode baku yang harus diberlakukan fasilitator kepada sekolah dampingannya. Jadi ketika barangkali kok Bapak Kepala Sekolah atau ibu-ibu guru yang lain saling sharing dengan guru dan kepala sekolah penggerak lainnya, kok fasilitator itu metodenya begini, yang itu kok begitu. Nah, sebenarnya tidak ada metode baku nggih Bapak Ibu. Di sini saya memilih untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu tampilan SIM PKB saya dan layar saya nggih supaya lebih nyaman dan enak saja. Sekali lagi ini bukan berupa penilaian tapi merupakan tindak lanjut progres dari program ini saja. Nah, yang pertama itu ada di tahapan perencanaan IKM, implementasi kurikulum merdeka. Seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui, pada saat PKP, salah satu dokumen yang harus dibuat oleh sekolah penggerak itu adalah kurikulum operasional satuan pendidikan atau selanjutnya kita singkat KOSP. Nah, monggo Pak Didik atau siapa yang ditunjuk Pak Didik silahkan untuk menyampaikan bagaimana sekolah menyusun kurikulum operasional. Jadi mohon diceritakan alurnya apa saja yang dilakukan oleh sekolah dan bagaimana KOSP, menyusun KOSP ini, dan KOSP ini sekarang berada di mana. Monggo disilahkan. Oke, saya coba ya Mbak Ayub atau Bu Ayub. Monggo Bu Yulina. KOSP-nya alhamdulillah kemarin terakhir sudah dapat pengesahan dari pihak Dinas Kabupaten. Kalau dalam penyusunannya sih mungkin kami masih melakukan sebagian masih melakukan copy paste, tapi pada beberapa hal penting seperti visi dan misi kami melakukannya mandiri. Visi misi terlebih lagi itu dilakukan bersama dengan semua anggota Dewan Guru, sehingga alhamdulillah visi misi kami tahun ini baru. Jadi setelah bertahun-tahun visi misinya itu terus tahun ini alhamdulillah sudah berganti. Kemudian tentang KOSP
Berarti berarti pengesahannya sekarang sudah selesai atau masih di dinas? Kalau dokumennya alhamdulillah sudah diverifikasi ngoten Ibu. Sudah selesai dari dinas. Oke, berarti tinggal pulang ke sekolah saja. Nggih. Sudah ada di sekolah. Oh, sudah di sekolah, Ibu. Oke, sudah di sekolah berarti nggih. Baik. Nah, sebelumnya nggih Bapak, nggih. Nah, menika di dalam menyusun ini panduannya referensinya Bapak Ibu mengambil dari mana Bapak Ibu? Kalau referensi itu ada beberapa Ibu, referensi dari yang sekolah penggerak angkatan pertama, kemudian dari Telegram data Dikdasmen itu kami ambil beberapa, kemudian kalau isinya memang ada beberapa juga yang kami menyusun sendiri seperti halnya visi misi, kemudian lampiran-lampiran menyangkut asesmen diagnostiknya, kemudian tentang ekstrakurikuler kami. Jadi beberapa ada yang kami susun mandiri. Baik, pihak yang terlibat kemarin sinten mawon Pak Didik nggih dalam membuat KUSP ini. Oke, sedikit saya bercerita. Dalam menyusun KUSP ini saya sebelumnya membentuk satu tim ya yang dinamakan tim pengembang kurikulum. Ya, tim pengembang kurikulum itu saya membentuk keanggotaan tentunya. Di dalamnya banyak sekali guru-guru yang saya libatkan, guru senior, terus ditambah lagi guru-guru yang masuk terlibat dalam komite pembelajaran. Itu saya bentuk satu tim dan saya buatkan surat keputusan tentunya, surat keputusan tim pengembang kurikulum SD Negeri Kruyo. Itu tahapannya. Kemudian setelah itu saya menentukan hari untuk mengadakan semacam rapat dan juga mungkin ya bisa dikatakan sebagai tindak lanjut kami dari apa yang kami peroleh. Saya mengadakan rapat kemudian menyusun sebuah kurikulum dan sedikit banyak tadi sudah diberi gambaran atau diberi penjelasan oleh guru kami, dan itu semua kami mendapatkan referensi itu kami dapatkan dari beberapa referensi. Yang pertama ketika kami mengikuti kemarin yang secara daring itu, diklat secara daring itu dari LMS juga ada, terus referensi dari teman-teman kami juga tentunya yang angkatan pertama. Saya mestinya harus tanya-tanya sana, tanya sini, gambarannya seperti apa sih KUSP itu. Terus seperti yang diceritakan tadi oleh guru kami, itu kita beri tugas untuk mencari referensi dan kita kumpulkan. Kemudian kita rapatkan termasuk dalam penyusunan dan kita memberikan tugas masing-masing guru itu dalam satu tim pengembang kurikulum, karena itu saya berikan tugas untuk bagiannya sendiri-sendiri. Ada yang membahas tentang visi misi, tujuan, terus pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, asesmen capaian pembelajaran dan sebagainya. Nah, itu kita berikan tugas dan kita bahas dalam satu forum rapat.
Mboten napa-napa nggih, Bapak Ibu, saya tunggu ndak apa-apa, karena salah satu tantangan kegiatan daring pasti ada di jaringan. Nggih, mboten napa-napa. Halo? Nggih. Halo, mohon maaf, ada Mboten kendala Bapak. teknis. Nggih, ndak apa-apa Bapak. Karena Salah pagi satu ini bersamaan dengan pembelajaran ICT di ruang komputer, jadi sinyalnya belum sempat membagi di routernya. Jadi kadang loss, kadang anu gitu. Tadi Nggih. sampai mana ya? Nggih, sampai Bapak menyampaikan Nggih. adanya rapat pembentukan Nggih. SK untuk guru-guru dibagi, ngoten. Nah, mohon maaf sebelumnya saya potong sebentar nggih Bapak, saya cukupkan untuk perancangan KOSP ini. Nah, sebelumnya ini Bapak Ibu mirsani ngagem laptop atau menggunakan handphone, kira-kira yang di layar ketinggal mboten nggih Bapak Ibu? Ini ada. Oh nggih, baik. Nah, mohon waktu sebentar, Bapak Ibu dapat melihat layar nggih. Di sini ada 4 kategori tahapan penyusunan KOS yang harus saya klasifikasikan SD Negeri Kroyo ini masuk di mana. Nah, berdasarkan apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi, saya masuk ke kategori 2 atau opsi 2. Nah, menurut Bapak Ibu apakah sudah betul atau monggo barangkali ada masukan bisa dibaca sejenak nggih, kategori 1 sampai kategori 4. Nggih, perlu saya tambahkan. Nggih, pripun Bapak? Nggih, karena dalam penyusunan itu kami juga melibatkan beberapa warga sekolah, utamanya salah satunya komite sekolah juga saya libatkan. Terus juga orang tua saya libatkan, tapi secara acak tidak semuanya. Dan kita juga melakukan diagnosis ya, jadi dari apa yang diperlukan itu, kemudian saya kumpulkan, saya simpulkan, terus saya angkat dalam forum rapat begitu. Oke, baik. Berarti saya alihkan ke kategori yang ketiga. Ngaten Bapak ada masukan? Sebentar. Nggih. Nggih Bu, insyaallah iya, nggih. Baik, lanjut nggih Bapak. Selanjutnya di alur tujuan pembelajaran. Selain KOSP, sekolah penggerak juga wajib untuk menentukan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran selain modul ajar dan modul project nggih. Nah, terkait dengan perancangan ATP ini mohon diceritakan dari Pak Didik boleh, Bu Yulina boleh, Bu Yuli boleh. Silahkan. Sinten niki? Saya coba untuk bercerita saja nggih Mbak Ayu. Monggo Ibu. Tentang ATP sebetulnya sama seperti yang dirancangkan oleh pemerintah. Kami menyusunnya pertama ya pasti harus lihat CP-nya dulu. Dan ini juga
ketika semacam IHT, in-house training selama 1 minggu itu, beberapa bagiannya kami menyusun semacam ATP, tapi memang belum semuanya. Menyusun ATP kemudian menjadi TP. Di dalam proses itu, ya karena kami masih belajar secara internal, kami saling mengoreksi apakah ini benar atau salah. Kemudian juga melihat referensi dari pastinya dari dokumen yang sudah ada, mungkin dari sosmed, kemudian disusun menjadi ATP. Oke, baik. Adakah satu bidang studi yang sudah ada ATP-nya, Bu, atau belum ada sama sekali bidang studinya, ATP-nya? Kalau ATP-nya alhamdulillah ada, Ibu. Ini juga termasuk dalam lampiran KOSP ada. Nah, menika bisa dibacakan Ibu ATP-nya yang sudah ada. Salah satu bidang studi mboten. Atau kalau misalnya Bapak Ibu kagungan filenya kok badhe share screen, monggo, atau ditunjukkan di monggo. Nggih. Mana yang mudah mawon. Oke. Ini saya coba, ini tadi sudah buka dokumen 1 gitu ya. Ini baru membuka lampirannya. Kalau bisa saya share, tapi kalau nggak bisa mungkin nanti saya bacakan saja. Nggih. Mboten napa-napa Bu Yuli. Nggih. Di lampirannya, Yes, benar. Ya, di lampiran itu ya. Bisa tertampil sudah? Sampun. Scroll ke bawah sedikit, Bu. Maksudnya ke atas sedikit, saya screenshot dulu. Yang tadi ada tulisannya ATP. Naik sedikit. Turun sedikit. Nggih, cukup. Berhenti dulu. Saya screenshot dulu. Nggih. Ya, di situ, ya. Nggih. Bisa tolong dibacakan yang di bagian atas itu, Ibu. Mulai bagian atas. Atau turun sedikit, ini di CP-nya, nggih. Turun sedikit dulu. Nggih. CP-nya enggak perlu, nggih. Tentang ATP ini pelajaran pendidikan agama Islam. Capaiannya dibaca semua, Ibu. Mboten sah, Ibu. Turun sedikit. Turun lagi.
Turun lagi, Bu. Oke, coba yang nah. Oke, nggih, baik. Cukup Bu Yulina bisa di stop sharing. Sampun Ibu. Nggih, sampun. Nggih, dari yang saya cermati tadi, kok sepertinya masuk di kategori 2, nggih, Bapak Ibu. Ada yang ingin dikonfirmasi atau masukannya monggo terkait dengan ini bisa dicermati dulu untuk kategori 1 sampai kategori 4-nya. Monggo. Apabila ada masukan atau konfirmasi. Ada ya. Betul, lanjut niki. Yeah. Baik. Selanjutnya terkait dengan pembelajaran dan assessment. Kalau Sonia, Bu Yuli ada masalah, Ibu kalau di sekolah bisa menggunakan pirantinya Bu Yulina dahulu. Bisa tolong diceritakan Ibu di sekolah, di kelasnya Ibu itu biasanya melakukan pembelajarannya bagaimana, Ibu? Sebelum ngajar, pada saat ngajar, ini kan sudah masuk SG, sudah minggu keberapa ini kalau di sekolah? Udah bulan keberapa ini? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, kedengeran mboten nggih? Sampun. Ini saya pakai 2 perangkat. Enggak apa-apa. Karena yang di laptop suaranya nggak bisa ternyata. Nggih, mboten napa-napa monggo, Bu. Kalau di kelas saya dan kebetulan di sini saya mengajar di kelas 4. Biasanya sebelum pembelajaran itu saya melakukan apa ya, kayak ice breaking. Anak-anak suruh menyanyi lagu profil pelajar Pancasila itu. Terus setelah itu dilanjut lagu nasional, baru ke pembelajaran. Setelah nanti di pertengahan ada sedikit permainan supaya anak tidak bosan di kelas. Biasanya saya melakukan seperti itu saat pembelajaran Mbak Ayub. Nggih. Biasanya ada referensi atau inspirasi Ibu atau panduan atau acuan Ibu yang Ibu lihat itu ketika mengajar diambil dari mana, Bu? Atau bagaimana? Sumber referensinya Ibu? Ide-ide itu atau materi? Biasanya ide kalau untuk lagu profil pelajar Pancasila itu saya nyari di YouTube. YouTube itu banyak referensi dari yang mungkin yang sudah yang dari angkatan pertama sudah melakukan. Nah, saya ambil dari situ. Saya sering buka YouTube dan melihat cara mereka mengajar itu bagaimana. Itu biasanya saya mencontohnya dari situ, Ibu. Oke, baik. Nah, selain menyusun KUSP, TP, dan ATP kan sekolah penggerak juga menyusun modul ajar nih, Bu. Nah, modul ajar itu dulu kan RPP atau perencanaan. RPP, ya. Perencanaannya itu, tapi sekarang kan modul ajar. Nah,
Monggo Bu Yulina atau Bu Yuli bisa menyampaikan sampun kagungan modul ajar salah satu bidang studi atau dereng atau pripun? Kalau saya baru dua mapel, baru punya 2 mapel Ibu. Berarti sudah ada nggih Ibu nggih? Sudah Nah, ada ya. kemarin menyusun modul ajar yang 2 itu, Ibu prosesnya pripun? Sampai akhirnya sudah jadi 2. Prosesnya saya melihat contoh dari laman apa itu kurikulum Merdeka, kan di situ ada contoh-contoh banyak. Nah, saya mengambil sedikit referensi dari situ dengan menyesuaikan kebutuhan peserta didik yang ada di sini. Baik. Ini menurut Bu Yuli dan Bu Yulina, kira-kira masuknya di kategori 2 atau di kategori 3 modul ajar yang sudah jadi itu? Kira-kira yang diubah itu banyak sekali boten, dari contoh referensi yang diambil dari websitenya Kemendikbud. Wow. Atau menurut Ibu mungkin opsi kedua mungkin Bu. Yang dirubah kan kalau saya yang dirubah cuma sedikit, cuma media yang mungkin kalau di apa namanya di referensi medianya di sini tidak mendukung, nah saya rubah. Nah, kalau mungkin opsi kalau opsi 3 itu terlalu berat, melakukan perombakan agak susah Bu. Mungkin ya saya setuju dengan opsi 2. Oke, baik. Selanjutnya saya ke instrumen berikutnya nggih. Perangkat ajar, tolong diceritakan, monggo gantian. Bu Yulina boleh, Bu Yuli. Tadi Bu Yulina sudah 2 kali kalau tidak keliru. Ini Bu Yuli lagi atau mau Bu Yulina juga bertenang nggih. Apa saja perangkat ajar, media ajar yang digunakan oleh ibu-ibu di kelasnya ini? Silakan diceritakan. Kalau untuk perangkat ajar, kebetulan di SD Kroyo sudah ada buku paketnya untuk kurikulum Merdeka ditambah dengan LKS. Tapi kadang saya selingi juga, saya ngambil referensi yang dari modul-modul yang mungkin ada di kurikulum Merdeka, platform kurikulum Merdeka itu, sama yang kalau untuk media saya ngambil contoh-contoh yang yaitu yang dari YouTube, contoh media yang sesuai dengan peserta didik yang ada di SD Kroyo. Biasanya seperti itu Ibu, kalau saya. Nggih. Kalau Bu Yulina ada masukan atau tambahan mboten? Iya Ibu, selain menggunakan buku kurikulum Merdeka dari pemerintah, kami juga menggunakan buku yang sudah disiapkan tahun sebelumnya sebetulnya. Itu dari salah satu penerbit. Jadi kami berusaha untuk menggunakan kedua buku tersebut. Tapi tentu dengan porsi buku kurikulum Merdeka lebih besar daripada buku kurikulum sebelumnya. Karena memang beberapa bahan masih ada yang bisa kami gunakan, tapi buku utama pasti buku dari kurikulum Merdeka itu. Oke. Ini saya masukkan ke kategori 2. Ada konfirmasi atau ada masukan dari Bapak Ibu? Monggo, bisa kita lanjut atau pripun? Opsi 2 Bu kayaknya Bu. Oke, baik. Sekarang tolong diceritakan terkait dengan ini Pak Didi mboten napa-napa pelaksanaan atau perencanaan P5-nya pripun Bapak, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sudah sampai di tahap mana dan seperti apa di perencanaannya? Atau monggo sinten yang badhe menyampaikan. Ibu, kalau
per hari ini sesuai dengan jadwal itu kalau kami kelas 1 dan 4 melaksanakan T5, kami T5 gitu, itu di hari Sabtu. Itu memang menyediakan slot waktunya di hari Sabtu. Karena saya memegang kelas 1 serta dengan 2 teman lain saya yang 3 rombel di kelas 1 itu kami semester ini mengambil tema kearifan lokal. Karena menurut kami itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang masih kelas 1, yang masih porsi bermainnya juga masih, jadi judulnya permainan tradisional. Untuk modul P5 ini kami berusaha menyusun mandiri, karena kalau dari referensi lain kayaknya permainan tradisional belum ada baik di data Dikdasmen atau di itu belum ada tentang modul P5 permainan tradisional. Jadi kami susun sendiri. Terkait perencanaannya ini saya masukkan di kategori 2, membuat penyesuaian terhadap modul proyek yang disediakan oleh Kemdikbud sesuai konteks lokal dan kebutuhan peserta didik. Ada konfirmasi atau masukan dari Bapak Ibu? Ampun, nggih. Baik. Selanjutnya ternyata kita overtime Bapak Ibu, jadi ini yang kedua lumayan cepat saja, ini nggak kerasa ini sudah 1 jam. Sekedap, ya. Waduh, malah SIM PKB-nya kok hang ini. Baik, selanjutnya kita masuk di tahapan pelaksanaan IKM nggih Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu. Nah, biasanya ketika Bu Yuli dan Bu Yulina menilai, melakukan penilaian kepada siswa itu seperti apa? Bisa diceritakan? Kalau saya termasuk orang yang agak kuno, Mbak Yuk. Jadi kalau saya melakukan penilaian dengan menulis. Jadi saya, ini pangapunten bukunya ada di kelas, saya nggak bawa ke sini. Jadi saya menulis termasuk dengan jurnalnya. Tapi ya formatnya itu pangapunten format penilaian ya saya tulis materi apa hari ini belajar, kemudian pada mapel apa, terus saya tulis kalau memang saya pikir perlu dalam masuk penilaian, saya tuliskan skornya. Kemudian kalau tidak begitu, maksudnya kalau hanya secara gambaran saja, saya biasanya tidak melakukan penilaian. Tapi kalau untuk hal-hal yang saya rasa urgent, saya lakukan penilaian. Oke, baik. Ini saya. Termasuk jurnal.
Oke, baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Untuk P5-nya sudah berjalan atau belum, atau baru di tahap perencanaan? P5 berjalan, Bu. Sudah. Sudah. P5 berjalan. Tadi yang pertama apa tadi, Bu, temanya atau kegiatannya? Kalau kelas 1 temanya kearifan lokal, judulnya permainan tradisional. Oke. Lalu yang kedua atau baru yang satu? semester 2-nya kalau tidak ada nganu kayaknya gaya hidup berkelanjutan, tapi punten modulnya belum disusun karena memang masih mempertimbangkan banyak hal. Tapi kalau contohnya sih sudah ada, sudah belajar untuk mencari. Tapi untuk modul kami sendiri belum, untuk yang semester 2. Okay. Bu, berarti tadi ketika mengajar itu Bu Yuli dan Bu Yulina metode pembelajarannya selain video dan ice breaking ada lagi bukan? Ini saya masukkan di kategori 2. Menurut ibu-ibu ada masukan atau ada konfirmasi terkait dengan penerapan pembelajaran? Mungkin condong ke opsi 2. Oke, baik. Kemudian di sini ada penilaian. Bu Yuli ingin menyampaikan di kelas Ibu penilaian seperti apa? Tadi Bu Yulina sudah menyampaikan bahwa ditulis nggih di buku nggih penilaian itu nggih. Itu setiap pertemuan atau bagaimana Bu Yulina bisa dilanjutkan? Nggih, Bu, setiap hari ada penilaian atau semacam menulis jurnal pribadi saya, jurnal singkat ngoten, kira-kira apa belajar apa hari ini, kemudian apa materinya apa yang dipelajari, kemudian catatan-catatan yang bagi saya menarik atau perlu untuk didokumentasikan. Oke, baik. Yang menjadi indikator atau komponen Ibu di dalam menilai itu acuannya apa saja, Bu? Yang dinilai itu apa aja? Ya semacam kalau membaca ngoten ya ada yang menyimak. Nah itu tergantung materinya apa hari ini ngoten. Kalau membaca berarti menyimak, selain membaca nyaring pasti juga menyimak bacaan, baik bacaan guru maupun bacaan teman sebaya. Oke, baik. Dari yang disampaikan Bu Yulina tadi, masuknya di kategori 1 untuk penilaian dan pembelajaran. Ada konfirmasi? Bisa dipersanirin? Atau Bu Yuli? Kalau ingin menambahkan, silahkan atau konfirmasi. Iya, bisa Bu, opsi 1. Oke. Opsi 1. Oke, baik. Oke. Selanjutnya di sini tahapan belajar, kalau yang saya cermati dari yang disampaikan tadi selaras dengan instrumen sebelumnya itu juga masuk di opsi 1. Nah, selanjutnya bagaimana ibu-ibu atau guru ini melakukan kolaborasi? Biasanya interaksinya itu seperti apa, Ibu? Bisa diceritakan? Interaksi antar guru biasanya ngapain? Interaksi. Ya, kalau saya kolaborasi dengan kan di sini ada kalau kelas 4 ada 2 kelas. Nah, biasanya saya sebelum melakukan apa-apa itu kolaborasi dengan guru kelas 4 yang satunya. Misalnya hari ini anak-anak pembelajarannya apa, terus P5-nya nanti disuruh buat apa. Itu selalu ada kolaborasi dengan guru kelas 4 yang lain. Oke. Ini saya masukkan di kategori 2, ada konfirmasi menurut ibu-ibu semuanya. Pak Didik.
sedang ada kegiatan nggih Pak Didik nggih? Maksudnya ini sekolahnya kan yang dilaporkan, nanti kalau Pak Didik tidak perso setuju aja, kalau saya sih nggak masalah gitu. Halo kembali, halo. Nggih Pak Didik, kalau ada kegiatan juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu. Ini Bapak yang penting perso dan menyetujui. Sudah saya menyimak. Saya menyimak dari tadi. Oke. Kolaborasinya kategori 2 oke nggih? Oke, tidak apa-apa. Nggih. Kemudian untuk orang tua ini bagaimana proses Bu Guru kolaborasi dengan orang tua? Kalau kolaborasinya ya itu sangat diperlukan Ibu. Misalnya kalau ketika kemarin yang paling gampang yang P5 gitu. P5 itu satu hal yang buat kita semua, buat kami semua. Orang tua sangat kami libatkan. Misalnya kemarin untuk yang P5 itu saya membutuhkan kerjasama orang tua untuk membawa misalnya mainan tradisional ke sekolah. Jadi ya tentu kami meminta tolong pada orang tua agar membawakan putra-putrinya tradisional ke sekolah. Oke, baik. Ini di kategori 2. Guru berkoordinasi dengan guru lain melalui satuan pendidikan, memberikan informasi tentang kemajuan belajar peserta didik kepada orang tua pada saat penerimaan rapor dan secara berkala dalam proses komunikasi dari pihak belajar sekolah atau guru kepada orang tua tentang apa yang dilakukan untuk mendukung proses belajar peserta didik. Ada konfirmasi, masukannya, lanjut, nggih. Ya, setuju, lanjut, Bu. Kemudian bagaimana interaksi sekolah atau kolaborasi sekolah dengan masyarakat atau komunitas? Apakah sudah terjalin, terlaksana atau bagaimana, Pak Didi? Halo, guys, saya bantu menjawab. Kolaborasi dengan masyarakat, utamanya dengan orang tua kan, sudah terjalin karena kami di sekolah kami terbentuk satu paguyuban orang tua. Yang masyarakat, masyarakat. Orang tua yang masyarakat. Ada organisasi atau komunitas pendidikan yang menjalin kerjasama dengan SD Kroyo, Bapak? Oh, ada. Itu salah satunya. Ada, kebetulan kemarin di hari kesehatan guru, kesehatan gigi dan mulut itu di GI. Nah, itu hanya misalnya pada saat ada kegiatan, tapi belum secara berkelanjutan lama, ngoten nggih. Kalau dengan puskesmas kami juga kalau yang ya. Halo Mas Julian, sinyalnya Kak? Moga Mas Julin. Halo. Ya, kalau yang berkelanjutan mungkin yang paling baru itu dengan puskesmas Ibu. Kami setiap ada hal-hal yang diperlukan tentang gizi anak, pasti kami berkoordinasi dengan puskesmas. Berarti selain puskesmas belum ada nggih? Ada juga dengan Polsek, Pak Babin juga sering kita terjalin komunikasi. Kalau industri atau komunitas belum nggih Bapak nggih? Seperti misalnya apa ya nggih? Komunitas pendidikan, bengkel guru atau yang lain gitu, industri dengan PT, dengan industri, jadi bukan gitu bisa. Pripun? Misal dengan perusahaan gitu atau apa? Ya, sudah ada. Sudah. Itu terjalin ketika kami mengadakan event anniversary, itu biasanya dari industri atau perusahaan itu mensponsori gitu, Mbak Ayu. Dari mana Pak? Itu biasanya dari bermacam-macam, ada perusahaan makanan, ada perusahaan apa itu, banyak sekali. Itu dilibatkan buatan dalam P5 ini? Nek sementara ini belum, belum. Kalau P5 kan baru berjalan beberapa bulan. Karena ya baru proses tahap.
Oke, baik. Nah, ini dalam rangkaian pelaksanaan IKM menika. Jadi mungkin gitu. masih masuk di yang pertama nih terkait kolaborasi masyarakat Merangsang pelibatan masyarakat, nggih. Nggih. Bisa karena baru proses bisa Bu, nggih yang satu enggak apa-apa. Nggih. Terkait dengan refleksi, evaluasi dan peningkatan kualitas implementasi kurikulum, bagaimana yang dilakukan sekolah? Monggo sinten yang menyampaikan. Monggo. Bisa menambahkan. Iya, untuk anak-anak itu terlalu lama itu. Untuk refleksinya kemarin karena masih tahun pertama kemarin yang STS gitu, sumatif tengah semester tetap kami lakukan agar berkesinambungan. Bu Yuli, dalam pangapunten saya nggih. Refleksi dan evaluasi terkait pelaksanaan IKM. Jadi misalnya dari Pak Didi mengevaluasi refleksi dari Ibu ke Bu Yuli atau pripun itu sudah terjadi atau belum? Kalau sudah, prosesnya alurnya seperti apa? Nggih, sudah Ibu, sudah itu kalau itu kepala sekolah kami termasuk orang yang rajin untuk ngoyak-ngoyak. Untuk ngajin ngoyak-ngoyak, entah bikin ATP atau modul ajarnya atau perangkat lain untuk kurikulum merdeka. Oke, prosesnya, caranya seperti apa? Prosesnya biasanya ya beliau nge-share dokumen-dokumen dari sekolah penggerak lain, kemudian kami membuat modifikasi penyesuaian di dalamnya. Oke. Ini masuk di kategori 1, ada konfirmasi dari Bapak Ibu. Refleksi saya bisa menambahkan. Nggih, monggo Bapak. Nggih, sebagai tambahan saja karena guru kami atau kelas kami yang kelas 1 itu paralel. Yang kelas 1 itu ada 3 rombel, yang kelas 4 ada 2 rombel. Jadi dari masing-masing guru kelas itu saling berbagi dan sharing gitu dengan teman sejawat, dan mungkin dari ketiga kelas dan kedua kelas kelas 1 dan keempat itu mungkin bisa saling merefleksi sejauh mana. Ada forum khususnya Pak yang dilakukan? Ada. Setiap minggu kita mengadakan meeting. Terus itu mengevaluasi sejauh mana yang sudah dilakukan, apa-apa yang harus dibenahi. Terus untuk ke depan kita melakukan apa. Insya Allah setiap minggu kita mengadakan meeting. Oke, berarti ini ada 5 guru yang terlibat di dalam pelaksanaan. 5 guru, betul. Ini masuk saya masukkan di kategori 2, nggih. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada efektivitas kepemimpinan kepala sekolah sebagai pemimpin ini. Mohon Bu Yuli bisa bergantian menyampaikan seperti apa Pak Didi melakukan proses kepemimpinannya dalam pelaksanaan IKM ini. Bisa diceritakan. Saya silent saja ini, silent. Monggo Bu Yuli atau Bu Yulina silakan. Kalau Pak Didi dalam merefleksi kegiatan pembelajaran yang terutama kurikulum merdeka ini sangat antusias sekali. Beliau itu kayaknya nggak ada capeknya untuk selalu mensupport kami dalam pembelajaran pelaksanaan IKM ini. Beliau itu getol banget kalau masalah pembelajaran itu. Seperti apa getolnya dan baiknya? Maksudnya ada selalu mengingatkan. Kalau mengingatkan modul ajar jangan lupa. Jadi ini udah sampai mana? Mengingatkan gitu nggih. Ada lagi mboten yang ingin ditambahkan? Jadi ini ada. Nanti jangan-jangan PHN aku engko diape-ape. Ada 7 komponen ini di bagian kepala sekolah. Komunitas praktisi sudah terbentuk atau belum Pak Didi? Gimana Bu? Halo? Komunitas praktisi. Praktisi contohnya seperti apa kira-kira?
Oke, berarti belum terbentuk nggih komunitas praktisi. Nggih. Sebenarnya ini sudah masuk di PKP, tapi mungkin ada yang praktisi keanggotanya ya sementara ini ya saya juga hanya beranggotakan guru komite pembelajar, terus saya sendiri dan semua yang masuk dalam yang melaksanakan kurikulum merdeka saya masukkan dalam satu grup itu, dan juga tim pengembang kurikulum itu saya bentuk, jadi saya bentuk grup sendiri gitu Bu. Sejauh ini yang saya lakukan seperti itu, atau mungkin yang bisa dimaksud praktisi seperti itu. Dan setiap permasalahan yang terkait dengan kurikulum merdeka saya bicarakan sendiri, saya musyawarahkan sendiri dalam satu grup tersendiri gitu. Selama ini yang saya lakukan seperti itu. Oh, ngaten. Belum ada program kerja tersendiri dari komunitas tersebut nggih. Apa yang akan dilakukan, atau enggak nanti barangkali itu Bapak saya berikan materi kembali nggih. Rencananya setelah PMO itu saya share materi lagi kepada Bapak Ibu kepala sekolah. Nggih. Mboten napa-napa Pak, ini dari sekolah semuanya belum terbentuk komunitas praktisi. Gitu. Oke. Nggih. Makasih matur nuwun. Nggih. Baik, selanjutnya ini terkait dengan sumber daya. Jumlah PTK-nya dirasa sudah mencukupi atau belum, Bapak? Iya, halo. Jumlah PTK. Ini jumlah PTK tenaga kami ya insya Allah sudah tercukupi, walaupun ada beberapa yang memang dalam kategori belum apa itu ya, masih Wiyata Bakti. Semuanya apakah sudah tersertifikasi Bapak, atau prosentase yang sudah tersertifikasi berapa? Yang tersertifikasi yang rata-rata yang hanya yang ASN saja, yang sudah ASN kurang lebih 11 guru. 11 dari 16. 26. Ya, yang itu 11 dari 26 guru. 26 yang termasuk guru mapelnya. Oke, ke-26 menika sarjana sedanten nggih. Sarjana PhD sedanten nggih. Sarjana. Nggih. Komitmennya Pak Didi dan pengawas atau guru ini Bapak Ibu rasakan respon ini di sekolah sudah cukup baik nggih, saya lihat juga sudah cukup baik. Ada yang sakit atau berhalangan? Maksudnya guru kami atau? Guru atau hari ini ada yang izin karena putranya sakit ya. Tapi buatan yang sakit sampai lama gitu Bapak. Insya Allah sehat semua. Selanjutnya terkait dengan anggaran ini, anggarannya sudah diterima atau belum Bapak? Anggaran sudah diterima atau belum? Alhamdulillah sudah masuk di rekening sekolah. Kurang anggaran. Kurang apa buatan 80 juta niku menurut. Alhamdulillah lebih dari cukup. Kurang Pak. Sampai bingung itu mau diapakan karena bertanggung jawabannya juga. Berarti ini saya masukkan laporannya kurang atau buatan ini? Apanya Bu? Halo? Saya masukannya kurang atau buatan? Insya Allah sudah cukup. Anggarannya. Baik. Selanjutnya terkait dengan teknologi, Bapak Ibu di dalam melaksanakan proses pengelolaan sekolah ini kan ada teknologi aplikasi nggih dari pemerintah, ada Tanya Bos, ada Siplah, RKAS. Itu semua menurut Bapak Ibu mudah digunakan apa mboten? PMM. Ya kalau guru mungkin yang bisa jawab PMM kaitannya dengan guru. Kalau yang Tanya Bos mungkin saya. Semuanya itu. Kalau coba Mas Yulia dulu tentang PMM dan Mas Yulipur mungkin. Kalau PMM ya sekilas tahu tapi tidak pernah menerapkan karena biasanya kalau masalah anggaran ya yang kalau guru kelas seperti saya tidak karena saya memang bukan bagiannya, sekilas tahu. Tapi pernah mencoba untuk buka belum Bu? Pernah. Bu Yuli ada yang ingin ditambahkan? Berarti tidak sulit nggih? Sama dengan Miss Yulina, hanya sekedar tahu. Ngapain nggih.
Bapak pernah mendengar keluhan dari bendahara ataupun yang lainnya terkait penggunaan RKAS dan yang lain-lain? Ada, pernah, sering, bahkan sering, karena selalu peraturannya selalu berubah-ubah dengan adanya itu. Jadi sekarang kan ada aplikasi itu ARKAS itu namanya. ARKAS itu RKAS. Berubah-ubah aturannya, harus ini, harus itu. Dari berapa sekian juta, sekian persennya harus digunakan untuk pengembangan. Nah itu kita juga kesulitan juga. Tapi akhirnya ya bisa, insya Allah bisa. Ini saya tulis di laporan. Terkendala atau buatan Bapak? Insya Allah tidak ada kendala. Laptop semua guru sudah kagungan apa dereng? Ada, itu semua terbukti sudah punya laptop semua. Mungkin kalau yang punya Miss Yulina itu harus diupdate itu, karena laptop baru kan mesti ada notif terus. Jadi speakernya sudah mencukupi nggih Bapak nggih? Insya Allah sudah. Oke, jaringan internet WiFi ada nggih? WiFi ada 50 Mbps. Oke, berarti mungkin ada kendala tadi aja. Berarti di sini tidak ada kendala terkait dengan jaringan. Selanjutnya ini masuk bulan berapa Pak per pembelajaran kelas itu? Ini kan pembelajaran diawali di bulan Juli kan, Juli, Agustus, September. Ini di bulan yang ketiga ini ya. Semua rombel Bapak nggih, berjalan nggih. Ya, karena kami melaksanakan 2 kurikulum ini Mbak Ayu. Semuanya berjalan dengan baik nggih. Iya, insya Allah. Kita juga buat 2 kurikulum juga. Ini saya rada cepet-cepet karena ternyata mau selesai Pak. Oke. Ini perangkat ajarnya Bu Yulina, ketersediaan buku, modul dan yang lain-lain dirasa sudah mencukupi atau belum? Sudah Bu, sudah cukup. Oke, baik. Selanjutnya ini terkait dengan dukungan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kabupaten Sragen. Anggarannya menurut Bapak sudah cukup atau belum tersedia? Anggaran tentang anggaran Insya Allah cukup. Cukup nggih. Nah, kebijakan regulasi dari pemerintah daerah tentang program sekolah penggerak ini yang Bapak rasakan pripun? Apakah sudah sesuai atau belum? Ya karena ini baru tahap dan proses. Dan kita juga melihat ke depannya bagaimana juga belum tahu tindak lanjutnya bagaimana, jangan nanti ganti kepemimpinan kita berubah lagi kebijakan juga ada juga kekhawatiran seperti itu juga ada. Dan terlebih kemarin setelah kami mengikuti diklat yang secara daring itu, kami kan setelah itu wis lepas gitu saja. Kami juga khawatir ini gimana tindak lanjutnya gimana gitu. Regulasi dari pemerintah dinas itu Bapak rasa sudah cukup baik mendukung program ini atau belum? Insya Allah sudah mencukup. Oke, ada rencana rotasi kepala sekolah atau pengawas di bulan ini? Wah, mudah-mudahan tidak. Oke, dukungan dari pengawas biar saya bisa mengawal terus sampai 4 tahun ke depan atau mungkin sampai pensiun saja di sini. Amin. Dukungan dari pengawas pripun Bapak? Alhamdulillah Ibu Apa yang dilakukan oleh pengawas sejauh ini? Ibu Mardiah itu selalu memantau kami tentang apa yang sudah selama ini kami lakukan. Selalu beliau itu sangat sekali. Dan walaupun karena daerah binaannya sangat banyak, beliau itu sering memantau kami sejauh mana terlaksananya. Dan kemarin juga tindak sini juga kami undang ketika kami membagikan nilai atau laporan hasil belajar PTS sekaligus sosialisasi bersama komite, beliau juga hadir ke sini. Dan pas pelaksanaan PTS juga beliau rawuh di sini dan ada kondisi atau bencana alam mboten Pak bulan ini Pak? Mudah-mudahan tidak ada dan alhamdulillah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada yang terkena COVID dari Bapak Ibu guru atau dari murid yang mengakibatkan kegiatan pembelajaran terhambat Bapak bulan ini? Insya Allah tidak. Oke. Sekarang hanya batuk pilek atau COVID-nya pindah seperti itu kayaknya. Oke.
Ada hambatan lain yang kita belum diskusikan tadi yang Bapak Ibu ingin saya tuliskan atau saya laporkan di sini, hambatan lainnya yang tadi belum kita bahas? Coba Miss Yuliana dulu. Apa kira-kira? Saya nanti saya tambahkan. Kalau saya langsung terjun ke lapangan biasanya tentang penilaian Bu Ayu. Karena saya di mandat itu tentang nanti raportnya akan seperti apa, raportnya akan seperti apa. Kemarin saya sudah mencoba untuk mendownload beberapa versi raportnya, saya pelajari. Ini masih dalam proses ya. Saya melihat bagaimana nanti prosesnya. Kalian ini sudah ya, nanti kalau tidak dipersiapkan sekarang nanti kasihan teman-teman nanti harus terponteng apa gak terburu-buru. Tidak. Ada lagi selain pengisian raport? Apa ya? Libur masih libur. Nah, menurut Bu Yulina terkait pengisian raport itu, Ibu ada harapan solusinya seperti apa? Ibu mengharapkan ada apa? Sosialisasi atau pengetahuan terkait itu atau bagaimana menurut Ibu? Yang jelas menambahkan saja, saya menambahkan nih Bro. Yang jelas perlu adanya sosialisasi rapor terbaru terkait dengan kurikulum Merdeka itu. Harus seperti yang pernah dilakukan di kurikulum 13 kan juga gitu, ada rapor K13 seperti itu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu hambatan lain di bulan ini saja, di bulan ini yang dirasakan? Atau 2 bulan yang lalu kira-kira? Kalau 2 bulan yang lalu ada beberapa hambatan, mungkin hanya pengaturan waktu saja karena waktunya saling bertabrakan, berbenturan dengan kegiatan lain. Cuma pengaturan waktu saja. Oke, ada lagi? Ampun nggih. Saya kira sampun sudah nggih. Ya jelas NITEP itu perlu ada sosialisasi raport baru kurikulum Merdeka. Guru non komite itu dukungannya pripun Bapak terkait dengan kegiatan ini? Oke. Guru yang tidak saya ikutkan dalam komite pembelajar itu ya memang saya wajibkan dan harus hukumnya. Berarti mendukung semua nggih Bapak? Mendukung. Dan kebetulan ada beberapa guru kami yang ketut atau ikut lolos sebagai guru penggerak juga. Oh, nggih. Luar biasa Bapak. Nggih. Dan bahkan ada beberapa guru kami malah setelah lolos guru penggerak sekarang diangkat kepala sekolah. Wes kehilangan guru saya 2. Waduh, jos. Ini kayaknya luar biasa sekali nggih di negeri Kroyo nggih, gurunya 26. Jos banget ini. Waduh, monggo nanti saya harapkan tidak di sini enggak apa-apa. Nggih. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah ke-44 instrumen ini sudah saya tanyakan kepada Bapak Ibu, nanti isiannya kalau ada yang kurang saya coba lengkapi. Sebelum saya tutup, ini Bapak Ibu barangkali 5 menit atau 7 menit maksimal apabila ada masukan dari Bapak Ibu yang ingin disampaikan terkait dengan kegiatan ini atau ditanyakan atau apapun itu boleh, monggo disilahkan Bapak Ibu, barangkali kok ada sebelum forum ini kita tutup. Monggo Miss Yulipur, Miss Yulina, Ibu pengawas Mbak Bilih. Nggih, monggo Bu Madia. Ibu Bapak Ibu yang lain nggih. Ngaten Mbak Ayub, untuk tanggal 26 itu kegiatannya refleksi 3JP. Ya. Refleksi kayaknya saya juga bersamaan 2 kegiatan karena diundang dari Bapak Kepala Dinas sebagai Ketua PGRI. Saya hanya bisa mengikuti 1 jam gimana? Atau enggak nanti di reschedule? Oh, enggak bisa ya. Refleksinya kan 1 sekolah, Pak. Bisa di reschedule aja. Nggih, karena
nggih wajib hadir Bapak Oh kepala gitu. sekolah selama 3 JP. Oh gitu. Diganti mawon jadwalnya mboten Oh nggak ada. napa-napa. Nggih. Oke Nanti nanti. kalau nggak ada Bapak misalnya cuma 2 orang selama 2 jam 15 menit Oh, nggak iya, ada bahannya Pak gitu. Saya bisa membersamai selama 1 jam saja. Pindah jadwal Ya, mawon sebentar, Bapak. nggih. Nggih, nanti bisa dilihat lagi di RTL, Oh kemudian ngeten. Bapak ada masukkan jadwal seperti apa. Jamnya Nggih. ngeten nggih. Oke. Nggih, karena Karena ini refleksi. nggih saya sudah berpamitan dengan Pak Somhaji selaku apa itu panitia harus hadir Pak Kadinas mengersake harus hadir ya sudah. Ya sampun nanti kita menyesuaikan saja. Nggih, Baik. nanti jadwalnya diganti mboten napa-napa. Nggih. Ada lagi yang Bapak Ibu ingin sampaikan terkait dengan proses kegiatan ini atau koordinasi ataupun yang lainnya sebelum kita cukupkan? Cukup nggih? Atau nggih, baik kita akhiri dengan ambil foto bersama. Video. Nggih, videonya. Yuk ditampilkan Miss Yulina Pur. Baik, Yulina. Yulina. Atau nggih, mboten napa-napa. Cukup. Ceritanya saya lagi jam 9 ada kelas, Pak. Oh. Nggih, ngajar sekolah ini yang lain. kelas. Oh, ngajar. Mboten ngajar kelas saya. Oh, alah. Nggih. Ya, nggih. Baik, Bapak Ibu, matur nuwun sangat, apresiasi setinggi-tingginya saya aturkan kepada Bapak Ibu, matur nuwun sangat selama kurang lebih 90 menit ini, 1,5 jam kita alhamdulillah sudah melaksanakan PMO untuk SD Negeri Kroyo selama 2 JP. PMO yang pertama ini sampai jumpa kembali di bulan November untuk forum PMO-nya. Sekali lagi SD Negeri Kroyo ini kan masuk kategori 2, jadi hanya 2 bulan kali. Terima kasih sekali. Saya mohon maaf apabila ada kurang selip kata atau di dalam pengelolaan forum ini kurang baik dan yang lain-lain. Monggo Bu Mardia. Iya, baik Bu Ayub, ini sekedar untuk tanya saja ya. Ini untuk Pak Didi ini baru tahap awal loh Bu. Menikah apa? Jadi dia angkatan kedua. Berarti nanti tetap 2 bulan? Nggih, tetap 2 bulan Ibu, karena sekolahnya Pak Didi masuk di kategori 2. Oh gitu ya. 2 bulan. Berarti hampir sama dengan yang tahap 1 ya. Kalau kemarin saya cross-check di yang tahap 1 itu per 2 bulan untuk sebelum ditutup kategori kategori yang kedua itu yang dimaksud yang kategori yang bagaimana Bu Ayu? Oke, Bapak kemutan pada saat akhir kegiatan diminta ngisi survei dari dinas. Oh nggih. Nggih. Atau bisa disampaikan itunya surveinya bisa diceritakan di forum ini apa yang diisi dan yang lain-lain. Banyak sekali Bu. Banyak sekali Jadi berdasarkan survei itu, dinas menilai kabupaten kemudian BBGB sekolahnya Bapak masuk di kategori 2. Oh itu. Jadi ini tampilan di saya memiliki 7 anggota. Ini yang kategori 2 Kroyo dan juga Mojokerto 1. Nah, kalau seperti ini, ini di sini PMO setiap 2 bulan sekali. Itu untuk kategori 2, kategori 3 bulan sekali, dan kategori 1 itu setiap bulan. Itu hanya untuk PMO saja. Tapi Lokakarya setiap bulan wajib mengikuti. Kalau ada jadwal refleksi juga wajib mengikuti. Gitu. Kategori 2 berarti kategori sedang-sedang saja. Kategori yang lebih baik daripada sekolah dengan kategori 1. Iya. Matur suwun Bu Ayub penjelasannya. Sami Bu Mardia. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau disampaikan terkait dengan kegiatan ini? Saya mengaturkan terima kasih sekali lagi wekdalipun perhatiannya, dan nanti ketika ada jadwal kegiatan insya Allah linknya sudah saya berikan ke email sesuai dengan email yang didata di Drive.
Jadi saya juga apresiasi nggih kepada Bapak Ibu tidak meminta link ke saya. Jadi ini salah satu bentuk saya memberlakukan kebiasaan baru supaya sekolah Bapak Ibu guru itu juga lebih familiar dengan fitur-fitur lain yang ada di Google, optimalisasi penggunaan email seperti itu. Jadi semuanya tidak terpusat di WA supaya lebih lebih ada kenalan dengan fitur-fitur baru. Jadi barangkali kok Bapak Ibu ada agenda rapat di sekolah secara daring, Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Google seperti itu. Jadi saya sudah men-setting ada pemberitahuan secara berkala H-2, H-1 dan hari H di email Bapak Ibu. Serta kalau Bapak Ibu men-setting akun di handphone Bapak Ibu, akun email yang didaftarkan meniko, nanti di handphone Bapak Ibu ada pemberitahuan seperti alarm gitu kalau ada kegiatan ini. Ya. Baik, sekali lagi matur nuwun sangat, ini sudah 9.10. Terima kasih banyak nih Bapak Ibu, sampai jumpa di kegiatan refleksi. Mohon maaf Pak Didik, bukannya saya kaku atau pripun, tapi 2 jam 15 menit kalau kurang orang nanti krik-krik Pak gitu, karena lama sekali. Jadi nanti bingung ngomongnya apa dan yang dilaporkan khawatirnya nanti Bapak mboten verso secara lebih detail karena kan ada pelaporannya gitu terkait dengan sekolahan. Nanti atur waktu saja mboten nopo-nopo. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan lagi, saya cukupkan. Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih untuk waktunya selama 2 JP ini 90 menit. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu disilahkan live buat nopo-nopo dari room.